Shalom, selamat pagi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita persiapkan hati dan diri kita untuk ibadah pada hari ini. Mari kita bersama-sama teduhkan hati kita bersama-sama mengambil waktu doa teduh. Jemaat saya persilahkan berdiri, kita akan membuka ibadah kita. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat masih tetap berdiri, kita memuji Tuhan, mengucap syukur oleh karena anugerah Tuhan yang kita boleh nikmati sampai hari ini. Mari kita pujikan pujian besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar
Kami mengucap syukur ya Tuhan, ketika kami merasakan semakin hari, semakin bertambah anugerah-Mu kepada setiap kami. Kami boleh melewati bulan Januari, bulan Februari di tahun 2021 ini. Dan kami percaya bahwa ini adalah anugerah-Mu, inilah penyertaan-Mu, pertolongan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Baik secara pribadi, keluarga, bahkan di dalam persekutuan kami, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Sungguh besar anugerah-Mu, sungguh ajaib kasih-Mu kepada setiap kami. Kami memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami menyadari dalam aktivitas kami sepanjang minggu yang sudah berjalan, ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati-Mu. Kami berdosa terhadap Engkau, berdosa terhadap sesama kami. Dalam perkataan kami, dalam perbuatan, bahkan pikiran kami. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, ampuni kami, sucikan dan layakan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kami, menebus dosa dan kesalahan kami. Kami menyerahkan ibadah kami, ibadah yang kami laksanakan dari rumah kami masing-masing. Biar Tuhan pimpin, Tuhan sertai, dan arahkan hati dan pikiran kami. Kami boleh beribadah sungguh-sungguh, dan kami boleh meninggalkan semua aktivitas kami, supaya kami fokus kepada Engkau. Menyertai semua ibadah, rangkaian ibadah dari awal sampai selesainya. Setiap anak Tuhan yang ambil bagian di dalam ibadah ini, bahkan kami semua yang ada di rumah, Tuhan yang pimpin sertai. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Anugerah Tuhan adalah wujud kasih setia Tuhan buat kita semua. Mari kita pujikan pujian kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia jalan-jalan Lagi nih pujian ini sekali lagi. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Bapak Ibu Jemaat, saudara sekalian, mari kita terus memuji Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk terfokus kepada Dia. Mari kita pujikan pujian Kitab Ajaib Firman-Nya, KPPK 143 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Kitab ajaib firman-Nya, kebenaran yang bakal
menjemput jemaat berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama kita mengaku pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Evi Mutiara. Mari kita pujikan pujian KPPK 369 ayat 1 dan 3. Kirimlah terangmu. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah terangmu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Berdoalah agar kasih-Nya tersebar, kirimlah terangmu. Beritakan kasih-Nya pada mereka, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan di hari ini bersama-sama boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami, apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kami. Karena kami hamba-hamba-Mu, kami telah siap untuk mendengarkan. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya ingin memulai renungan kita dengan satu ayat yang dipesankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-14 yang berkata demikian. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
Dari perkataan Tuhan Yesus ini dapat kita simpulkan betapa pentingnya mengabarkan Injil kepada anak-anak. Jangan sampai ada di antara mereka yang terhilang. Ya, jadi bukan hanya orang dewasa saja yang perlu untuk mendengarkan kabar baik Injil keselamatan di dalam Kristus Yesus, tetapi juga anak-anak. Oleh karena itu hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Injil bagi anak melalui cerita Alkitab. Saudaraku, di dalam Injil Matius, Markus, dan juga Lukas, ada satu perikop pendek di sana, Matius 19 ayat 13 sampai 15, kemudian Markus 10 ayat 13 sampai 16, Lukas 18 ayat 15 sampai 17 yang mencatat tentang bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap anak-anak. Kita mendapati di dalam kisah tersebut bahwa Yesus sedang berada di tengah-tengah kesibukan yang sangat padat, ya, yang sangat melelahkan sekali, ya. Tuhan Yesus mengajar, kemudian mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan juga terus melakukan perjalanan ke berbagai tempat, ya, untuk memberitakan kerajaan Allah. Jadi satu hal yang kalau kita perhatikan begitu melelahkan secara fisik, ya, bahkan juga secara emosi, karena menghadapi banyak orang dan melakukan banyak perjalanan, ya, yang pada waktu itu adalah dengan berjalan kaki, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kemana-mana kita bisa memilih kendaraan, kita bisa kebayang bagaimana kondisi Tuhan Yesus dan murid-murid waktu itu. Di dalam Matius 19 ayat 1 dan Markus 10 ayat 1, di sana disebutkan bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan perjalanan dari Galilea ke Yudea yang ada di daerah seberang sungai Yordan. Dan di tengah rencana Yesus dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Nah, saudaraku, di tengah-tengah situasi yang demikian lelah, demikian padat dengan jadwal pelayanan, kemudian diceritakan di dalam 3 Injil ini, ada orang yang membawa anak-anak kecil datang kepada Tuhan Yesus untuk diberkati dan didoakan. Dan di dalam catatan Injil Lukas pasal 18 ayat 15 itu dikatakan yang dibawa itu benar-benar adalah anak kecil, ya. Kata aslinya itu bisa berarti bayi, ya, bayi yang masih di dalam gendongan, ya, young child atau little children, ya. Ini anak-anak usia begini yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Jadi mungkin pada waktu itu kebanyakan orang tua yang datang bawa itu mungkin adalah ibu-ibu karena anak-anaknya masih di dalam gendongan. Dan bagaimana respon murid-murid pada waktu itu? Mereka marah, ya. Mereka tidak ingin guru mereka terganggu karena anak-anak kecil, Bapak Ibu, kita bisa kebayang, ya. Anak-anak itu biasanya ribut gitu, ya, rewel, mungkin ada yang nangis-nangis, ya. Kita nggak tahu, ya, anak kecil itu memang umumnya nggak tenang, ya, nggak tenang. Dan bagaimana murid-murid waktu itu bicara kepada para orang tua yang kemungkinan tadi saya bilang ibu-ibu, karena kalau bapak-bapak mungkin murid-muridnya tidak berani gitu, ya. Nah, mungkin mereka berkata demikian, hai, ngapain bawa anak-anak ke sini? Ribut sekali dan mengganggu guru kami. Pergi gitu, ya. Guru kami tidak mau diganggu anak-anak. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana tanggapan Tuhan Yesus? Apakah dia senang dan berterima kasih kepada murid-muridnya yang berlaku demikian? Kita membaca di dalam Markus 13 ayat 14 bahwa Yesus bahkan bukan hanya tidak setuju dengan sikap para murid,
Bahkan Tuhan Yesus memarahi mereka, ya. Tuhan Yesus mau anak-anak itu diizinkan kok ya datang kepadanya. Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Justru sikap para murid pada waktu itu Tuhan Yesus lihat sebagai sikap yang menghalangi anak-anak itu untuk datang kepadanya. Saudaraku, kita lihat bagaimana respon Tuhan Yesus di sini, betapa dia baik dan senang menerima anak-anak walaupun masih kecil yang datang kepadanya. Dia tidak peduli di tengah kelelahan dan kesibukan pelayanannya yang begitu padat. Dia tidak merasa terganggu dengan kehadiran anak-anak itu. Sebaliknya, dia menyediakan waktu untuk anak-anak itu dan dengan senang hati menerima kehadiran mereka. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus saja tidak merasa terganggu ya dengan kehadiran anak-anak kecil. Tapi justru dia kasih waktu dan perhatian bahkan melayani mereka ya. Tuhan Yesus senang anak-anak itu dibawa datang kepadanya. Ini berarti bahwa Tuhan Yesus punya kerinduan anak-anak itu dari kecil dibawa kepadanya untuk boleh mengenalnya. Tuhan Yesus ingin dari kecil anak-anak itu juga boleh kenal siapa dia ya. Dan itu merupakan satu fondasi yang perlu diletakkan di dalam hati setiap anak-anak sekalipun masih kecil. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Kalau sikap Tuhan yang kita sembah aja seperti itu, bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Tuhan Yesus melihat itu sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena anak-anak itu seperti spons, Bapak Ibu. Saya ada bawa spons. Spons itu biasa kita pakai untuk nyuci gitu ya. Sponsnya bukan SpongeBob Bapak Ibu ya. Anak-anak itu kayak spons. Saya ada bawa air jernih ya. Kalau spons kita celupin, dia akan nyerap ya, akan nyerap. Sekarang ada air yang tercampur kopi. Bapak Ibu bisa lihat ya warnanya jadi berubah. Jadi yang hitam ini ikut juga dia serap ya. Jadi kalau kita lihat spons itu apapun ya, mau dia airnya bersih kah, kotor kah, kalau dia ada di sana pasti dia serap. Anak-anak itu kayak spons Bapak Ibu ya, belum punya filter ya. Dia nggak bisa milih mana yang oke, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Dia akan serap semua yang dia lihat, yang dia dengar, yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itu, dengan melihat realita seperti ini tentang usia anak-anak, maka betapa penting kita lihat ya, dari kemampuan menyerapnya ini, kita harus ambil kesimpulan dan kesempatan yang tepat ya. Kita lihat ini persoalan utama bagi seorang anak ya, seorang anak dari yang kecil ya, terutama usia 0 sampai 5 tahun ya, sampai usia remaja bahkan. Mereka belum punya filter ya. Oleh karena itu penting kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa yang mendampingi mereka, ini jadi satu kesempatan di mana hal-hal yang baik dari kebenaran firman Tuhan itu kita berikan kepada mereka, supaya mereka bisa menyerapnya. Dan itu menjadi bagian yang sangat penting ya, terserap di dalam kehidupan mereka. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat hal ini dilakukan oleh mama dari Timotius, yaitu Eunike dan neneknya Lois ya. Timotius lahir di kota Listra. Listra itu adalah kota Yunani Romawi
Injil pada waktu itu baru aja masuk di sana. Jadi kebayang ya, jadi di kota kelahirannya Timotius itu Injil baru masuk di sana. Berarti apa? Orang percaya sangat sedikit. Bahkan dicatat bahwa di kota itu nggak ada tempat ibadah sinagog. Ya, tempat ibadah itu belum ada. Jadi mungkin kita bertanya gimana Timotius bisa dibesarkan dalam ajaran firman Tuhan seperti dalam pembacaan kita di dalam 2 Timotius 3 tadi, ya. Bapak Ibu, bagaimana dia bisa ada di sana? Timotius lahir dari keluarga campuran. Kalau kita baca di dalam Kisah 16 ayat 1 sampai 3, papanya adalah orang Yunani dan mamanya orang Yahudi. Bagaimana bisa mereka menikah? Alkitab tidak mencatat perbedaan iman waktu itu. Dan orang Yunani itu menyembah banyak dewa, termasuk menyembah kaisar. Menyembah kaisar, Bapak Ibu ya. Dan bahkan di kota Yunani ini kita lihat dengan jumlah orang percaya yang sedikit, tidak ada mungkin persekutuan untuk tempat yang khusus seperti tadi yang saya sebutkan. Di lingkungan seperti ini loh Timotius lahir dan dibesarkan, ya. Nah, Alkitab mencatat bahwa di dalam keluarganya, ya, sejak dari kecil itu Eunike dan neneknya Louis itu telah mengajar Timotius kitab suci. Di sana firman Tuhan katakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, kata sejak kecil di dalam bahasa aslinya itu merujuk kepada anak yang janin masih dalam kandungan sampai dia usia balita, ya. Masih dalam kandungan ya, sudah dikatakan ya sudah diajarkan ya sampai usia 5 tahun kata yang dipakai di sini. Jadi di beberapa bagian kata yang sama di sini dipakai untuk bayi yang baru lahir, ya. Baru lahir. Jadi Bapak Ibu, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, ya karena mamanya adalah orang percaya kepada Tuhan Yesus, jadi dari dalam janin ya, janin masih dalam kandungan maksud saya, mamanya pasti sudah mendoakan, sudah membawa anak ini kepada Tuhan, ya. Sampai ketika dia sudah lahir di tengah-tengah dunia, ya, dia dari bayi itu sudah diajarkan kebenaran firman Tuhan. Tentunya kita tidak bisa membayangkan mengajarkan firman Tuhan itu adalah seperti kita saat ini mendengarkan khotbah. Buat seorang bayi itu jelas tidak mungkin begitu ya. Nah, tetapi kita lihat bagaimana nanti kita akan lihat ya cara Eunike sebagai seorang mama dan juga neneknya seorang Louis ya, bagaimana mengajar Timotius. Bapak Ibu, kita lihat masih umur bayi ya, udah diajar firman Tuhan. Beberapa di antara kita mungkin bisa berpikir ya, bayi bisa ngerti apa sih? Gitu ya. Kita sebagai orang dewasa seringkali berpikir seperti itu. Termasuk ketika gereja membuka kelas sekolah minggu untuk anak-anak bayi. Ya, banyak yang menentang ya, kontra ya, yang berpikir bayi itu nggak ngerti apa-apa mo, gitu kan ya. Nah, tetapi apakah demikian? Mari kita coba berhenti berpikir sejenak. Bapak Ibu sebagai orang dewasa, pasti kita nggak bisa nginget waktu kita bayi ya, kejadian apa aja sih, kita dibawa jalan kemana aja kita nggak inget gitu ya. Kita nggak inget apa yang terjadi waktu kita masih kecil ya, bahkan sampai umur balita pun mungkin ingatan kita hanya samar-samar untuk itu ya. Kebanyakan kita jadi ingat itu karena diceritain ya. Tetapi kita lihat bahwa semua yang terjadi pada waktu masih bayi sampai umur tertentu bahkan umur remaja gitu ya. Itu adalah sesuatu yang sangat berdampak ya, sangat berdampak terutama waktu anak-anak. Itu sangat berdampak ketika seorang itu dewasa ya. Contoh Bapak Ibu, seorang anak yang dibesarkan di tengah keluarga dengan penuh kasih sayang, umumnya akan bertumbuh
menjadi seorang pribadi yang sangat menyenangkan. Dia akan menjadi seorang yang mudah bergaul dengan orang lain dan juga seorang yang punya pemikiran yang cerdas, ya. Dia punya tingkat emosi yang baik, yang stabil. Tetapi ada anak-anak tertentu, ya, yang ketika dia masih kecil itu mengalami berbagai keadaan yang tidak menyenangkan. Itu ternyata berdampak sampai dia dewasa. Ada orang-orang yang ketika dewasa menggumuli masalah-masalah tertentu. Ketika di konseling dicari apa akar permasalahannya, ternyata adalah trauma pada waktu masih kecil, ya, masih bayi, ya. Sampai itu terbawa sampai dewasa. Nah, Bapak Ibu, yang saya ingin katakan bahwa waktu memang bayi itu memang belum bisa mengerti secara harfiah gitu ya, tetapi dia punya memori, bisa merekam sesuatu yang di bawah alam sadarnya, dan itu akan berdampak dalam pertumbuhan secara fisik, mental, dan juga bahkan kerohaniannya. Nah, Bapak Ibu, apa yang diajarkan pada anak-anak pada waktu mereka masih kecil itu menjadi sebuah fondasi yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, fondasi itu kita nggak pernah bisa lihat dengan kasat mata, ya. Fondasi itu biasa kan nggak kelihatan, ya. Kalau sebuah bangunan sudah berdiri, kita nggak bisa lihat fondasinya. Begitu ya, benar ya. Nah, kapan kita tahu satu fondasi itu benar-benar kokoh atau enggak? Adalah ketika satu bangunan itu terjadi ada gempa, ada badai, atau mungkin ada banjir yang besar datang. Kalau suatu bangunan masih berdiri kokoh ketika terjadi hal-hal tadi, maka seorang pembangun pasti akan bilang, itu karena fondasinya, ya. Itu karena fondasi yang kuat, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, demikian juga dengan fondasi iman, ya. Fondasi yang kita letakkan dalam hidup anak-anak kita. Sekuat apa fondasi itu akan terlihat pada saat tantangan iman datang, pada saat kesulitan-kesulitan datang melanda kehidupan mereka. Apakah ketika hal-hal itu datang, mereka masih tetap enggak teguh di dalam iman mereka? Mereka masih tetap enggak percaya sama Tuhan Yesus? Masih tetap enggak pegang pada kebenaran? Atau mulai bergeser untuk mencari jalan yang lain, tidak lagi mengikuti jalan yang benar itu? Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Eunike, mama dari Timotius dan Louis neneknya, adalah orang yang mengerti akan hal ini. Mereka meletakkan fondasi iman dalam diri Timotius kepada Allah sejak masih bayi, masih kanak-kanak, ya, usia yang masih kecil, ya. Sehingga dia dapat mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan bahkan dia bisa tetap dan terus-menerus tinggal dalam kebenaran, ya. Kata berpegang, tetap berpegang pada kebenaran itu menggunakan kata yang berarti continue, ya, diterjemahkan bahasa Inggris itu terus-menerus, ya. Bisa terus-menerus tinggal di dalam kebenaran itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin kita berkata, saya sudah mengajak anak saya, tetapi kok dia nggak seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada kasus-kasus tertentu yang seperti demikian. Tetapi kita nggak bisa ngomong bahwa saya kalau ada usaha kok hasilnya nggak begitu. Umumnya seorang anak kalau diajar dengan kebenaran firman Tuhan dengan baik, maka dia akan hidup dengan baik, berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Sekalipun dia mengalami pergumulan tentunya, ya, pergumulan, tetapi dia nggak akan tinggalkan jalan itu. Dibandingkan dengan seorang yang baru kenal Tuhan dewasa, dia akan bergumul lebih berat, ya, bergumul lebih berat untuk benar-benar berpegang kepada kebenaran daripada seorang yang dari kecil sudah tahu kebenaran itu.
Ya, Bapak Ibu, kenapa saya bisa berkata demikian? Karena saya sendiri mengalami hal itu. Saya kenal Tuhan di usia remaja, dari keluarga yang bukan percaya Tuhan. Papa mama saya nggak pernah ngajarin apa itu kebenaran firman Tuhan. Ya, saya menggumuli berat ya ketika saya usia SMA, ketika saya harus menentukan banyak hal, pilihan-pilihan hidup saya. Ya, ketika saya bandingkan dengan sepupu saya tumbuh dari keluarga Kristen, mereka bergumul nggak dengan lingkungan? Iya, sama. Tetapi pergumulannya, effort yang harus diberikan itu berbeda, begitu ya. Karena ada orang tua yang dari kecil sudah tanamkan kebenaran bagi mereka. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bukan berarti itu hal yang buruk gitu ya, ketika baru dewasa, baru percaya Tuhan misalnya, enggak. Tetapi alangkah baiknya ketika seorang anak itu dari kecil memang sudah diletakkan fondasi imannya. Sehingga itu akan menolong dia ketika bertumbuh dewasa untuk bertahan di dalam imannya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat hal ini terjadi di dalam ayat yang ke-13, ada satu kontras yang besar yang dihadapi Timotius pada waktu itu. Mari kita lihat ayatnya yang ke-13. Di sana dikatakan, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Jadi ketika Rasul Paulus memberikan pesan ini kepada Timotius untuk berpegang pada kebenaran, lingkungannya itu sedang terjadi satu hal yang kontras, yaitu orang-orang semakin bertambah jahat. Ya, di dalam terjemahan bahasa aslinya itu meneruskan kejahatannya. Jadi kalau Timotius dari kecil sudah diajarkan kebenaran, ada orang-orang, anak-anak yang dari kecil tumbuh ya dengan natur dosa, hidup dalam kejahatan dan meneruskan kejahatannya sampai dewasa. Tetapi Timotius yang dari kecil sudah diajarkan kitab suci kebenaran itu, dia terus-menerus tinggal di dalam kebenaran itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat bahwa firman Tuhan yang diajarkan itu sedari kecil itu benar-benar sesuatu yang penting banget. Menuntun Timotius itu boleh punya hikmat dan mengenal jalan keselamatan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin ada yang berkata, bagaimana saya melakukan itu? Ya, bagaimana saya mengajarkan kebenaran kepada anak saya sehingga saya juga boleh membangun fondasi iman di dalam diri mereka. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan seperti apa yang diteladankan oleh Eunike dan Louis, kita lihat adalah kita harus mengajarkan Injil kebenaran. Nah, bagi anak kecil, metode yang bisa kita pakai adalah melalui cerita, ya, cerita Alkitab, ya, cerita Alkitab. Walaupun hanya cerita dalam firman Tuhan, kita tahu itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu bukan sekedar cerita biasa. Firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubah hidup, ya, untuk menuntun orang ke dalam jalan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar skill bercerita, ya. Kita bisa membacakan cerita firman Tuhan kepada anak-anak kita. Anak-anak sangat mudah mengerti lewat cerita. Sekarang banyak Alkitab yang dibuat ceritanya pendek-pendek, ya. Waktu anak-anak kami masih kecil, kami belikan Alkitab yang ada gambarnya. Cerita hari penciptaan ada gambarnya cuma 2-3 kalimat. Jadi memang dari bayi kami kenalkan Alkitab sama mereka, ya. Nah, Bapak Ibu, saya bersyukur kalau sampai sekarang mereka tetap boleh sekarang meneruskan kebiasaan yang kami sudah tanamkan. Mereka baca Alkitab bareng-bareng dengan kami keluarga, tapi dia juga punya waktu baca Alkitab sendiri. Nah, doa dan harapan saya adalah mereka sampai dewasa, bahkan sampai tua, mati, bahkan tetap setia, sungguh berpegang pada kebenaran, terus melakukan hal yang demikian.
Nah Bapak Ibu Saudara, cerita itu sesuatu yang menarik. Bapak Ibu perhatikan anak-anak kalau nonton TV, itu cerita kan ya, dia sudah nonton, nanti besok dia ulang lagi. Besok dia ulang lagi. Saya bilang, kamu gak bosan kan nonton cerita itu sampai mama ini udah hafal ceritanya. Tapi itu menyenangkan buat mereka, ya. Sampai mereka pun hafal bicaranya apa gitu ya. Habis ini ngomong apa, percakapannya mereka hafal. Cerita itu anak-anak senang. Bapak Ibu kebayang kalau dari kecil ya, kita cerita Alkitab sama anak-anak kita, mereka bisa ya hafal satu kitab dan itu bisa mempengaruhi kehidupan mereka, tokoh A, tokoh B, tokoh C dalam pergumulan mereka seperti apa, bagaimana keputusan mereka, itu sesuatu yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seorang anak itu kita harus mengajarnya berulang-ulang ya. Kita ingat di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 4 itu ulang-ulang kita ajarkan ya. Kita mengajak mereka membaca atau menceritakan kepada mereka. Dan kita sendiri harus kasih teladan. Karena seorang anak itu selalu meniru ya. Nah, ketika tokoh Alkitab kita kasih tahu, mereka bisa meniru ya. Misalnya sekarang kita punya banyak sarana, bukan hanya kita bisa cerita, mereka pun bisa lihat dalam bentuk video ya, cerita-cerita Alkitab. Kita dampingi, kita jelaskan kepada mereka. Nah Bapak Ibu, apalagi anak baduta. Ya, anak baduta itu sangat-sangat mudah sekali menirukan ya apa yang mereka lihat. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara menyaksikan cuplikan satu video singkat tentang seorang anak kecil ya, bagaimana dia melakukan hal masalah meniru yang dilakukan. Nah Bapak Ibu, dari video itu saya mengajak kita bersama-sama sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, kita harus siap untuk menemani anak-anak kita ketika masih kecil. Ya, masih kecil, mereka yang sudah bisa membaca kita temani, ataupun kita membacakan cerita Alkitab buat anak-anak yang masih kecil. Ya, ataupun melalui nyanyian, misalnya ada Daud dan Goliat, ada nyanyian Bapak Abraham, ada Daud di Goa Singa, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, walaupun kelihatannya simpel cuman cerita, tapi kita mendapati bahwa ada orang tua yang bisa bela-belain temenin anak-anaknya belajar ujian untuk sekolah gitu ya, berjam-jam gitu ya nemenin. Tapi kalau nemenin anak baca Alkitab atau bacain cerita 30 menit itu rasanya susah banget gitu ya, susah sekali ya. Tetapi kalau kita ingin anak-anak kita tetap tinggal dan bertumbuh di dalam kebenaran dengan bermacam-macam tantangan di depan mereka ya, yang kita tahu ya bahwa dunia ini semakin hari semakin jahat dengan segala macam rupa kejahatannya juga. Bapak Ibu, anak-anak kita sekarang sedang diperhadapkan dengan LGBTQ ya. Belum lagi yang lain-lain, bagaimana dunia ini sedang berusaha mengubah konsep kebenaran firman Tuhan itu ya. Dan anak-anak kita ada di dalam tantangan demikian. Untuk bisa demikian maka kita harus mau, ya saya katakan harus mau untuk mengajarkan kebenaran kepada mereka dari sedini mungkin.
Bapak Ibu, dalam keluarga saya dan suami punya prinsip lebih baik bayar harga di muka daripada bayar harga di belakang. Mungkin kita kehilangan waktu di depan untuk karir dan sebagainya, tetapi ketika mereka dewasa dan bermasalah, kita akan menghabiskan lebih banyak waktu. Dan mungkin itu akan lebih sulit untuk mendapatkan mereka kembali. Kiranya setiap kita dimampukan oleh Tuhan dalam setiap kesempatan yang ada untuk kita memuridkan anak-anak yang dipercayakan kepada kita dalam keluarga kita, baik itu anak kandung kita, keponakan, orang-orang yang anak-anaknya ada di dalam pelayanan kita di sekolah minggu, ataupun kita yang ada di sekolah. Kesempatan itu, ayo mari kita rebut. Ya, jangan sampai ada di antara mereka yang terhilang, seperti yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus. Amin. Baik, kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan pujian, berikanku hati seperti hatimu. Kiranya ini boleh menjadi doa kita kepada Tuhan. Di sepanjang bulan Februari ini kita sudah belajar tentang Injil. Kiranya Tuhan mau pakai kita untuk menjadi tangan dan kakinya, bahkan mulutnya, untuk memberitakan kabar baik itu kepada segala usia dari segala karangan. Dan Tuhan kasih kita hati yang seperti hati Dia. Berikanku hati seperti hatimu, Yang penuh dengan lelas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang buaya di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. berikanku tanganmu. Tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Ya Tuhan, kami sungguh rindu ya Tuhan, memiliki hati yang seperti hati-Mu, yang tidak ingin ada satupun yang terhilang di tengah-tengah dunia manusia yang berdosa ini. Kami berdoa ya Tuhan, supaya hati kami memiliki belas kasihan yang demikian. Kami berdoa Tuhan, berikanlah kami tangan, kaki yang mau melaksanakan tugas panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk memberitakan kabar baik, untuk melangkah di dalam rencana Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami yang ada di tengah-tengah keluarga yang Tuhan bentuk dengan anak-anak yang Tuhan karuniakan, dan juga kami yang Tuhan percaya melayani di dunia anak-anak dan juga di lingkungan sekolah. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami terus mau belajar memperlengkapi diri untuk boleh memberitakan Injil keselamatan itu. Sekalipun anak-anak yang kami hadapi mungkin masih sangat kecil, bahkan masih bayi. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami supaya kami sungguh memberikan waktu kami Tuhan untuk mendampingi mereka, untuk boleh mengajarkan kebenaran itu kepada mereka, membangun fondasi dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh mengenal Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Karena kami percaya bahwa
Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, bukan kehebatan kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang bekerja melalui setiap tangan yang sedang bekerja di ladang Tuhan, di ladang-ladang misi, para misionaris-misionaris baik dari dalam maupun luar negeri yang sedang di ladang Tuhan memberitakan Injil-Mu. Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk sungguh Tuhan boleh menjadi alat berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga doakan untuk pemerintah kami ya Bapa. Kiranya Engkau juga menolong, mereka juga boleh memberikan kesempatan-kesempatan yang baik bagi kabar baik itu boleh sampai ke berbagai daerah, pedalaman, pelosok, lembah, gunung-gunung Tuhan, supaya kabar baik boleh diberitakan sampai ke sana. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu dari anak-anak bayi sampai orang tua, mereka semua boleh ada kesempatan menikmati kabar baik itu ya Tuhan. Kami bersama-sama datang saat ini menyerahkan pemerintahan kami Tuhan. Engkau memberkati setiap pejabat pemerintah di tengah-tengah berbagai pergumulan yang sedang dihadapi. Secara khusus kami doakan Tuhan untuk daerah Jakarta dan juga beberapa daerah lain yang menghadapi masalah banjir. Tuhan, kami mohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan supaya ada jalan keluar yang baik. Mereka yang saat ini sedang menghadapi pergumulan dengan masalah banjir ini boleh ditolong ya Tuhan. Pejabat pemerintah daerah boleh cepat bertindak. Terima kasih Bapak, kami juga serahkan mereka yang saat ini sedang bergumul dengan kelemahan tubuh. Baik penyakit yang menetap, baik yang sedang berobat jalan saat ini. Tuhan, kami mohon lawatan dan belas kasihan-Mu menghiburkan dan menguatkan mereka untuk terus berharap kepada Tuhan. Bahkan keluarga dari jemaat-Mu di Gereja Kristen Kalamkus Jayapura yang saudara-saudara mereka dari tempat lain yang juga sedang sakit, kami juga mohon lawatan Tuhan atas mereka. Kami serahkan saudara-saudari kami yang ada di dalam tim medis dan paramedis. Kami berdoa mohon pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas mereka. Kami serahkan Ibu Ani Uniputi, Bu Paulina Wataha, Ibu Foni Persulesi, Bapak Harold Manugan, Ibu Ayu Palimbunga. Kami doakan Dr. Abinus Kobis, Dr. Elim, Dr. Sarah Mangge, Dr. Melanie Chong, Dr. Yoswita, Dr. David Pranata, Dr. Deborah Pranata, Dr. Tedion Kusbin, Dr. Grace Tauran, Dr. Steffi Tauran, Dr. Anitan, Dr. Manuela, Dr. Wismi Jarso. Kami doakan untuk Dr. Gary, Dr. Octaviani, Dr. Nicholas, dan juga Dr. Sophie. Tuhan, peliharakanlah mereka di dalam kasih-Mu, juga keluarga mereka dalam perlindungan Tuhan. Kami serahkan keluarga kami, pekerjaan kami, dan juga masa depan dari jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang terus menopang keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini, kiranya Tuhan yang tuntun dan buka jalan di dalam setiap usaha kerja dan masa depan Tuhan yang tuntun dan pimpin. Anak-anak kami ya Tuhan yang sedang menempuh pendidikan secara virtual mau di Jayapura maupun di luar Jayapura, mereka yang saat ini juga sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga menuntun memimpin mereka senantiasa boleh dengan semangat, dengan sukacita menjalani proses pendidikan dan juga usaha yang saat ini sedang dilakukan dalam melakukan pekerjaan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga bersama-sama menyerahkan persembahan syukur daripada jemaat-Mu yang telah dikumpulkan di rumah masing-masing. Tuhan, kiranya persembahan kami boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Berkati majelis jemaat yang dipercaya untuk mengelolanya, kiranya sungguh boleh menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, ini doa permohonan kami, syukur kami yang kami alaskan hanya demi nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat saya persilakan untuk berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita menaikkan segala pujian dan syukur kita kepada Allah Tritunggal Doksologi.
hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk, doa teduh, kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.